Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah teks spiritual yang unik banget dari Tanah Jawa. Namanya Sabda Khusus, atau kalau diterjemahkan ya kata-kata istimewa. Nah, ini dia nih, pusat dari pembahasan kita. Yang kalian lihat ini bukan sekedar buku biasa loh ya. Ini adalah kumpulan ajaran yang dipercaya datang langsung dari sumber ilahi. Ajaran ini kemudian dicatat dan dijaga sama sebuah paguyuban spiritual yang namanya Pangestu. Coba bayangin deh, gimana kalau seorang guru ilahi bisa ngomong langsung ke kita, tapi lewat orang biasa. Nah, ini dia pertanyaan besar yang jadi inti dari Sabda Khusus. Konsep yang wah, benar-benar bikin kita mikir ulang soal hubungan manusia sama yang ilahi. Yuk kita cari tahu gimana teks ini ngejawabnya. Oke, penting buat kita tahu kapan semua ini terjadi. Jadi, ajaran-ajaran ini tuh nggak turun sekaligus gitu, tapi diterima dan dicatat secara bertahap dalam rentang waktu yang lumayan panjang dari tahun 1949 sampai 1961. Artinya, ini adalah proses pewahyuan yang berjalan lebih dari 10 tahun. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan coba pahami dulu gimana sih hubungan unik antara tiga pihak ini, sang guru ilahi, perantaranya, dan para siswanya. Terus, yang jadi pertanyaan, siapa sih sebetulnya yang berbicara di dalam teks ini? Nah, jawabannya adalah sang guru sejati. Penting buat dicatat nih, ini bukan sosok manusia ya, melainkan esensi ilahi yang katanya ada di dalam diri kita masing-masing, sumber dari segala kebenaran. Nah, disinilah letak kuncinya. Ajaran dari sang guru sejati ini ternyata diterima lewat seorang perantara. Namanya R. Sunarto Mertuwardojo. Teks ini jelas banget, tegas banget bilang kalau beliau itu cuma warana atau wadah. Beliau itu posisinya siswa biasa, bukan guru yang harus dipuja-puja. Gini, teks ini punya cara yang, indah banget buat ngegambarin hubungan tiga pihak tadi. Coba dengerin ya. Sunarto itu diibaratkan kayak bunga. Sang guru sejati adalah sari atau madunya yang ada di dalam bunga itu. Terus para siswa lainnya itu ibarat lebah-lebah yang datang buat ngambil nektar, yaitu ajarannya sebagai makanan spiritual mereka. Metaforanya dalam banget kan? Oke, kita udah tahu siapa yang ngomong dan lewat siapa. Sekarang pertanyaannya, apa sih isi ajarannya? Gimana caranya seorang siswa harus menjalani jalan spiritual ini? Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Kalau banyak ajaran lain menekankan pentingnya ilmu, pengetahuan dari buku, sabda khusus, ini justru sebaliknya. Bekal utamanya itu bukan ilmu yang seabrek-abrek, tapi kesucian batin. Malah, pengetahuan duniawi itu bisa jadi penghalang loh. Selain itu, ada peringatan keras juga di sini, soal guru-guru palsu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kelihatannya ngajarin spiritualitas, padahal aslinya cuma jual ilmu buat cari status dan pengakuan. Dan ini dianggap dosa yang lebih besar dari kejahatan biasa loh. Kenapa? Karena mereka menipu pakai kedok kesucian. Untuk para pengikutnya, ada semacam roadmap yang jelas. Perjalanannya dibagi jadi 3 level. Pertama, ada siswa pratama. Ini level pemula yang fokusnya masih buat diri sendiri. Naik level, jadi siswa utama, dia mulai ngajak keluarga dan teman-teman dekatnya. Nah, puncaknya adalah siswa purnama, yaitu mereka yang udah aktif mendedikasikan diri buat menyebarkan ajaran ini ke lebih banyak orang. Tentu, yang namanya jalan spiritual pasti ada tantangannya kan? Dan menurut ajaran ini, tantangan terbesarnya itu datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu pertarungan abadi antara keinginan ego dengan kehendak ilahi. Teks ini ngebedain dua kekuatan batin ini dengan jelas banget. Ada yang namanya karep. Ini tuh keinginan yang datangnya dari ego, dari pikiran kita. Sifatnya ya bikin kita naik turun, antara senang kalau terpenuhi dan kecewa kalau enggak. Nah, lawannya adalah karsa. Ini kehendak murni dari hati nurani, dorongan yang halus banget buat berbuat baik, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Terus apa berarti kita harus ninggalin semua urusan duniawi, hidup miskin gitu? Ternyata enggak juga. Ajaran ini enggak melarang kita punya materi atau harta. Bahayanya itu bukan di bendanya, tapi di keterikatan hati kita sama benda itu. Nah, di situ masalahnya. Kutipan ini ngejelasin lebih dalam lagi. Rasa cinta yang berlebihan atau hati yang nempel banget sama hal-hal duniawi, inilah yang jadi aling-aling. Apa itu aling-aling? Semacam tabir, penghalang, yang nutupin pandangan kita dari kebenaran yang sejati. Oke, kita udah bahas jalannya, udah bahas tantangannya juga. Sekarang, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Buat apa sih semua ini? Apa goalnya? Apa tujuan akhir hidup manusia menurut ajaran sabda khusus?
Jawabannya ternyata ada di sebuah metafora yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam banget, siklus siang dan malam. Ini bukan cuma soal terang dan gelap ya, tapi ini cerminan dari seluruh perjalanan jiwa kita, baik selama di dunia maupun setelahnya. Gini penjelasannya, siang hari itu melambangkan kehidupan kita di dunia fisik, waktu kita bangun, kerja, beraktivitas, ya pokoknya semua fase di mana kita sibuk sama urusan dunia. Nah, sebaliknya, malam adalah simbol kepulangan kita ke alam yang abadi. Dan yang luar biasa di sini, tidur itu dianggap sebagai latihan, semacam gladi resik buat kematian. Jadi setiap malam, tanpa sadar kita itu sebenarnya lagi latihan buat ngelepasin dunia dan pulang ke sumber kita. Jadi inilah tujuan akhirnya. Pas kita meninggal nanti, badan fisik kita ya balik lagi ke unsur alam. Tanah, air, api, udara. Tapi roh kita, esensi sejati kita, itu harus menempuh perjalanan pulang kembali ke Tuhan. Nah, berhasil atau enggaknya perjalanan pulang ini tergantung dari seberapa baik kita latihan ngelepasin ikatan duniawi selama kita hidup. Tentu saja, dengan bimbingan dari sang guru sejati yang ada di dalam diri. Teks ini ditutup dengan pesan yang puitis banget, sekaligus misterius. Ada perintah untuk berdiam diri, jangan memakan, dan tidurlah. Apa maksudnya? Ini semua adalah simbol. Diam itu artinya menenangkan panca indera. Jangan memakan itu maksudnya berhenti mengunyah pikiran dan perasaan duniawi. Dan tidur di sini adalah simbol penyerahan diri total kepada yang ilahi. Keren banget kan? Dan ini tentunya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia kita sekarang yang serba heboh, yang selalu nuntut kita buat ngomong, buat kelihatan sukses, buat tampil, kira-kira ajaran tentang keheningan batin kayak gini masih relevan gak ya? Apa yang bisa kita ambil dari sebuah jalan yang justru lebih mentingin apa yang ada di dalam ketimbang apa yang kelihatan di luar?